Sejalan dengan reformasi sistem pendidikan di Indonesia mengenai merdeka belajar, perlu dibicarakan juga tentang konsep kedisiplinan guru dan pelajar yang terkait dengan proses dan dinamika di ranah pendidikan itu sendiri. Salah satu tindak lanjut dari reformasi pendidikan tersebut adalah melalui kedisiplinan merdeka belajar yang secara konsisten memberikan kemerdekaan kepada setiap satuan pendidikan untuk melakukan inovasi. Pada hakikatnya, merdeka belajar hadir untuk menggali potensi yang ada pada guru, sekolah, dan peserta didik untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan yang sudah ada, tetapi yang sangat diperlukan adalah kegiatan untuk berinovasi. Nah, guru dan peserta didik diberi kebebasan untuk mengakses ilmu pengetahuan serta metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Mengenai kedisiplinan guru dan murid, dalam konsep merdeka belajar ini memiliki 4 pokok gagasan sebagai upaya untuk menciptakan sistem dan budaya pembelajaran serta pengajaran yang lebih efektif, proaktif, kreatif, inovatif, mandiri, kontekstual, dan emansipatoris, serta senafas dan sebangun dengan perubahan global di dunia pendidikan saat ini, sehingga untuk mencapai orientasi tersebut, Kemendikbudristek merasa perlu untuk memangkas hal-hal yang bersifat prosedural dan administratif yang dinilai menghambat efektivitas dan esensi pembelajaran. Kedisiplinan guru dan pelajar dalam merdeka belajar berdasarkan filosofi yang menjadi proses sekaligus tujuan jangka panjang pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengatakan kemerdekaan adalah tujuan dan sekaligus paradigma pendidikan Indonesia yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan guru hanya menuntun dan merawat kodrat itu. Nah, gagasan ini memang sangat krusial dalam rangka melakukan transformasi kedisiplinan pembelajaran menuju output dan outcome pendidikan Indonesia yang lebih baik dan maju. Gagasan serupa pernah masuk pada konsep dan metode pembelajaran seperti Student Centered Learning atau SCL, Contextual Teaching and Learning atau CTL, Independent Learning, Emancipatory Learning, Innovative Teaching, dan lain-lain. Sementara gagasan tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa atau Student Centered mengikuti prakarsa John Dewey sejak 1 abad yang lalu. Konsep kedisiplinan belajar dan metodenya juga turut diadaptasi pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Kurikulum ini memberikan sistem kedisiplinan guru dan murid dalam kemerdekaan belajar kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sendiri sesuai potensi daerahnya masing-masing. Selain itu, di jenjang pendidikan dasar sejak tahun 2000-an, kita juga sudah menerapkan gagasan tentang pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau disingkat PAKEM. Pada kurikulum 2013 relatif lebih mapan dalam mengadaptasi pendekatan pembelajaran yang membebaskan siswa. Hanya saja, memang problem terbesarnya terletak pada proses dan evaluasi dari implementasi kurikulum-kurikulum tersebut. Menurut Najila Shihab, ada 3 dimensi dalam merdeka belajar, yakni komitmen, mandiri, dan refleksi. Menurut Shihab, komitmen guru dan peserta didik yang merdeka dalam belajar adalah ketekunannya dalam perjalanan menuju tujuan yang bermakna bagi diri sendiri. Komitmen terhadap tujuan dari pembelajaran ini seharusnya tidak sekedar untuk mencari nilai, melainkan yang lebih penting adalah untuk penguasaan atau mastery.
sehingga kemampuan dan keterampilan yang diperoleh dari hasil pembelajaran benar-benar bersifat nyata, bukan sekedar di atas kertas. Proses pembelajaran tersebut harus dilakukan dengan semangat kemandirian. Di akhir pembelajaran, setiap guru dan murid juga harus melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang dilalui untuk dapat dievaluasi. Selanjutnya, pembahasan tentang problem karakter guru dan peserta didik. Permasalahan yang dihadapi mengenai guru dan peserta didik dalam kurangnya menguasai karakteristik ketika melaksanakan pembelajaran, diantaranya: 1. Ketidakmampuan dalam menguasai karakteristik aspek moral emosional guru peserta didik. 2. Kurangnya penguasaan aspek sosio-kultural guru beserta peserta didik. 3. Kurangnya menguasai aspek fisik seseorang guru dan murid yang tidak menjadikan karakteristik seseorang sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan kurang memperhatikan karakteristik guru maupun siswa. Ini dapat mempengaruhi guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa menyebabkan pembelajaran yang tidak bermakna. Maka dari itu, tugas guru tidak hanya sebagai penyampai informasi kepada peserta didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada peserta didiknya agar mereka dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, nyaman, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Salah satu hal yang perlu dipahami guru untuk mengefektifkan proses pembelajaran adalah bahwa semua manusia atau peserta didik dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang tak pernah terpuaskan, dan mereka semua memiliki potensi untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Mulyasa pada tahun 2007 mengemukakan bahwa motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Dan di sini menegaskan bahwa motivasi dapat menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang ada pada diri manusia, baik menyangkut kejiwaan, perasaan maupun emosi, dan kemudian bertindak atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam hal ini, guru perlu memperhatikan peserta didiknya secara individual karena antara peserta didik satu dan yang lainnya terdapat karakteristik yang mendasar. Guru harus berpacu dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini, guru harus kreatif, profesional, menyenangkan, dan mampu memahami karakteristik peserta didiknya. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tentang konsep kedisiplinan guru dan peserta didik perspektif merdeka belajar. C. Guru dan peserta didik jarang masuk dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dalam kelas merupakan faktor dasar dalam membina, mengembangkan, dan mengajari peserta didik. Selama proses pembelajaran, jika guru atau murid jarang masuk, pasti akan menghadapi berbagai macam masalah yang terjadi. Masalah-masalah tersebut dapat menjadi faktor penghambat belajar, sehingga guru ataupun peserta didik tidak nyaman berada di kelas dan tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut tentu saja akan menjadi sebuah kegagalan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan dalam pembelajaran di kelas, guru harus mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi. Masalah-masalah kecil lainnya yang terjadi di dalam kelas dapat menjadi suatu masalah yang besar bahkan kompleks. Apabila masalah-masalah tersebut tidak segera ditangani dengan baik oleh guru, peserta didik tidak akan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Disinilah peran penting guru sebagai pembimbing dalam proses belajar peserta didik. Guru harus dapat menemukan faktor-faktor penghambat dalam proses pembelajaran dalam kelas
agar kegiatan belajar mengajar dapat terjalin dengan baik. Untuk menentukan faktor penghambat, guru harus dapat mengidentifikasi secara masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh peserta didik. Identifikasi masalah ialah untuk suatu proses untuk mencari, mengenali, dan memahami berbagai macam hal atau masalah yang dihadapi. Nah, yang jadi tujuan dalam mengidentifikasi masalah dalam kelas antara lain dapat mengetahui masalah yang tengah terjadi, dapat mengenali peserta didik yang bermasalah, dan dapat mencari solusi yang terbaik berdasarkan masalah-masalah yang terjadi. Dengan mengenali faktor-faktor tersebut, guru dapat mengklasifikasikan masalah yang terjadi pada pembelajaran di dalam kelas. Faktor-faktor penghambat yang paling sering terjadi biasanya berdasarkan faktor internal gitu. Faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik dan psikologis peserta didik. Masalah yang mungkin terjadi pada kondisi fisik peserta didik ialah sakit. Namun untuk kondisi psikologis dapat terjadi berbagai macam kondisi. D. Guru dan peserta didik terlambat masuk. Setiap sekolah pasti mempunyai kebijakan masing-masing tentang peraturan yang ditetapkan untuk guru dan peserta didik. Salah satunya adalah peraturan sekolah yang disebut dengan tata tertib. Peserta didik diharuskan untuk mentaati tata tertib sekolah untuk menuju keberhasilan proses belajar mengajar, serta membentuk karakteristik peserta didik agar disiplin dan mempunyai tanggung jawab. Tata tertib sekolah dapat berjalan dengan baik jika peraturan tersebut ditaati oleh setiap warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, staf, dan para siswa. Peraturan dibuat agar peserta didik dapat mengontrol tingkah lakunya dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non-formal di luar sekolah. Nah, sekolah adalah tempat untuk mencari ilmu, baik secara akademis maupun non-akademis. Dalam prosesnya, siswa akan belajar banyak hal di sekolah, mulai dari bersosialisasi, bertata krama yang baik, bertanggung jawab, dan disiplin untuk tidak terlambat masuk sekolah bagi guru dan murid. Jika tata tertib ini dilanggar, maka akan ada sanksi atau hukuman yang diberikan. Pelanggaran terhadap tata tertib memang banyak dijumpai di sekolah-sekolah yang umumnya dilakukan oleh para peserta didik. Nah, pelanggaran adalah tindakan menyalahi aturan tata tertib yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja. Sedangkan menurut Tarmizi 2008, pelanggaran adalah tidak terlaksanakan peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadi berbagai bentuk kenakalan yang dilakukan siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dari pernyataan Tarmizi dapat diketahui bahwa terdapat berbagai macam untuk pelanggaran di sekolah, misalnya bolos sekolah, berkelahi, terlambat datang ke sekolah, tidak menggunakan seragam yang sesuai, acuh tak acuh, catatan tidak lengkap, dan lain sebagainya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa datang terlambat bagi guru dan murid merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum yang sering kita temukan di setiap sekolah yang ada gitu. Datang terlambat ke sekolah memang bukan termasuk pelanggaran yang berat seperti mencuri atau membunuh, tetapi jika dilakukan berkali-kali akan berdampak negatif dan akan mengganggu proses kegiatan belajar di sekolah karena menunggu perkembangan dan prestasi belajar siswa. Karena guru atau siswa yang datang terlambat ke sekolah akan ketinggalan pelajaran yang disampaikan pada saat jam pertama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Berikutnya, yakni guru tidak melakukan evaluasi sesuai standar evaluasi. Di dalam dunia pendidikan, kata evaluasi sudah tidak asing lagi kita dengar, terutama untuk tenaga pendidik yang senantiasa bergelut secara langsung dengan kegiatan evaluasi.
Evaluasi di dalam dunia pendidikan sering kita dengar dengan evaluasi pembelajaran, di mana tenaga pendidik dituntut untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang mereka berikan kepada peserta didik. Meskipun evaluasi pembelajaran biasanya dilakukan di akhir pembelajaran, namun evaluasi dirancang sedemikian rupa dan disiapkan sebelum pembelajaran dilakukan. Pada hakikatnya, evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran, di mana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Pengukuran alat tes lebih bersifat kuantitatif dengan menggunakan perhitungan angka dalam mengukur hasil belajar peserta didik. Sedangkan penilaian alat tes lebih bersifat kualitatif dengan menilai peserta didik sesuai kualitas hasil belajar mereka. Tujuan evaluasi sendiri adalah untuk melacak proses belajar peserta didik apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Mengecek hasil belajar peserta didik apakah ada kekurangan atau tidak dalam proses pembelajaran, mencari solusi dari kekurangan yang peserta didik alami, dan kemudian menyimpulkan seberapa menguasainya peserta didik dalam kompetensi yang diterapkan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang solusi Merdeka Belajar terhadap keempat masalah tersebut berdasarkan data teoritik dan empirik. Dalam rangka memperkuat inovasi kedisiplinan guru dan pelajar dalam Merdeka Belajar ini, pada tanggal 11 Februari 2022, Kemendikbudristek meluncurkan inovasi kurikulum yang diberi nama Kurikulum Merdeka. Dalam hal kedisiplinan, setidaknya ada 3 keunggulan yang dijanjikan dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu yang pertama, fokus pada materi esensial agar ada pengalaman dan pengembangan kompetensi yang lebih bermakna dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, ada kemerdekaan guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, ada pembelajaran melalui kegiatan proyek untuk pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila melalui eksplorasi isu-isu aktual. Jadi kemerdekaan itu harus dipahami memiliki makna yang lebih luas daripada hanya diartikan strategi kebebasan. Kemerdekaan juga dapat diartikan sebagai adanya kemampuan untuk hidup melalui kekuatan sendiri menuju arah yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Artinya, merdeka belajar tidaklah semata-mata diartikan sebagai kebebasan, tetapi dapat diartikan juga sebagai kemampuan seseorang, keberdayaannya agar mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Berbicara tentang pembelajaran yang merdeka, seyogyanya kita juga tidak boleh melupakan model pembelajaran yang selama ini dijadikan sebagai pedoman para guru. Hanya saja setiap guru harus mulai berani untuk melakukan inovasi serta perubahan dalam kultur pembelajaran. Dalam hal ini ada beberapa komponen penting yang harus diperhatikan. Antara lain yang pertama itu yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama pendekatan pembelajaran, yakni titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Secara teori ada 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama ada student-centered approach dan teacher-centered approach. Dalam Merdeka Belajar, ini seharusnya lebih menekankan pendekatan yang berpusat pada siswa, yaitu student-centered. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran, yakni kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam hal ini ada 2 jenis strategi pula, yakni exposition discovery learning dan group individual learning. Kemudian yang ketiga itu ada metode pembelajaran, yakni cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam Merdeka Belajar mengutamakan metode diskusi, brainstorming, debat, simposium, dan sejenisnya dibandingkan metode ceramah. Kemudian yang keempat itu teknik dan taktik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan
suatu metode secara spesifik. Sementara taktik pembelajaran adalah gaya guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan tentang solusi Merdeka Belajar terhadap keempat masalah tersebut berdasarkan data teoretik dan empirik.